Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita boleh kembali bersyukur, kembali di dalam saat teduh kita, dalam satu tema, berbahagialah orang yang murah hatinya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur dalam anugerah kemurahan Tuhan yang menompang kami masih boleh berkesempatan untuk mendengar dan belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, melalui hamba-Mu, firman-Mu boleh diberitakan, kami dapat melakukannya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini bacaan kita terambil di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ketujuh. Matius pasal yang kelima, ayat yang ketujuh, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Satu pertanyaan bagi kita yang mungkin itu akan menggelitik dan mengganggu kita, yaitu kapan waktu yang terbaik untuk kita dapat bermurah hati? Apakah di mana saat kita sedang dalam kondisi yang baik, atau di mana kondisi keuangan kita sedang berkelimpahan, atau ketika kita sedang punya harta yang berlimpah-limpah, atau di mana ketika kita sedang memiliki segala kebutuhan kita tercukupi? Ada yang berpikir bahwa ketika kita sedang mengalami berlimpah-limpah harta, ketika semuanya tercukupkan, itu akan lebih mudah untuk kita dapat bermurah hati kepada sesama kita. Namun pernahkah kita berpikir bahwa di saat kondisi kita sedang tidak baik, atau kondisi kita sedang kepepet, sekalipun kondisi kita sedang kekurangan, apakah kita juga masih dapat bermurah hati? Misalnya, di dalam hal memberi saja Bapak Saudara sekalian, apakah kita ketika mau memberi kepada si A, apakah kita masih berpikir apa untungnya buat saya ketika saya harus memberi si A? Dan apa ruginya saya ketika saya harus memberi si A? Kalau kita masih terjebak dalam pola pikir untung dan rugi, berarti kita masih berfokus kepada diri kita sendiri. Dan Tuhan tidak ingin hal seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menginginkan kita adalah satu sikap bermurah hati kepada sesama kita, yang tidak pernah ditentukan oleh situasi dan kondisi hidup kita. Apapun situasi dan kondisi kita harus tetap bermurah hati. Maka dari itu, melalui khotbah Yesus di bukit, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita untuk kita dapat bermurah hati kepada sesama kita. Kata murah hati di sini bicara dalam bahasa aslinya merujuk kepada berbelas kasih, Bapak Saudara sekalian, belas kasihan, yang mana terambil dari kata elemon. Elemon sendiri adalah menunjukkan pemahaman kepada kita bahwa elemon adalah memberi bantuan kepada orang lain yang sedang menderita. Atau setidaknya kata elemon itu meringankan beban orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Elemon memang tidak menunjukkan atau menegaskan kepada kita untuk kita harus menyelesaikan masalah orang lain atau menuntaskan beban orang lain, tidak. Tapi elemon mau menegaskan setidaknya melalui kemurahan hati kita menolong orang lain itu akan merasa lebih ringan. Maka dari itu Bapak Saudara sekalian, elemon sendiri mengandung 3 makna, yaitu pertama adalah simpati, dan yang kedua adalah empati, yang ketiga adalah pengampunan. Tuhan Yesus menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk dapat bermurah hati atau berbelas kasih kepada sesama kita yang sedang mengalami penderitaan, pergumulan, dan kesusahan hidup. Bermurah hati itu menunjukkan sikap diri yang mana kita mau hadir kepada sesama kita yang sedang mengalami sebuah masalah. Kita mau hadir kepada sesama kita untuk bersimpati dan berempati kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan dan pergumulan hidup. Bermurah hati dapat kita lakukan dengan memberi diri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selain memberi diri, kita juga dapat memberi waktu, tenaga, dan khususnya dapat memberi yang terbaik yang bisa kita berikan kepada sesama kita. Oleh sebab itu, asalkan kita punya satu sikap yang mana kita masih mau memberi yang terbaik dalam diri kita untuk orang lain yang sedang membutuhkan, disitulah kita sudah bermurah hati. Dan itu juga sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, di mana kita telah mengalami kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya bermurah hati. Kenapa? Karena kita sudah terima kemurahan Tuhan yang tidak pernah
berhenti di dalam hidup kita, maka teruslah sebagai anak-anak Tuhan kita bermurah hati. Karena ketika kita bermurah hati kepada sesama kita, hidup kita akan berlimpah-limpah dengan kebahagiaan, berlimpah-limpah mengalami berkat Tuhan. Karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan dengan bermurah hati kepada sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dalam anugerah kemurahan Tuhan yang mengingatkan kami boleh dapat mendengar firman Tuhan, terlebih dengan pertolongan Roh Kudus, kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Tolong dan pimpin kami, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.